Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitabus shalah fi bab al-mawaqit. Jadi kita akan membahas tentang bab salat, dan di sini kitabus shalah ya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang bab, masuk kepada bab pertama, yaitu bab waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat ini penting untuk kita ketahui untuk kita ketahui bersama, sebab disinilah patokan dari waktu sholat itu kapan. Jadi seperti itu. Sebenarnya bukan, kalau di Indonesia itu kan rata-rata orang ngikutin jam, tapi pada intinya itu cuman mempermudah saja. Ulama-ulama MUI, Departemen Agama, menentukan subuh jam berapa, isya jam berapa, maghrib jam berapa, itu cuman mempermudah umat Islam yang ada di Indonesia ini di dalam menentukan waktu sholat. Nah, tapi patokan kalau dari Departemen Agama dan MUI itu ada di sini nanti di hadis-hadisnya. Yang pertama yaitu hadis nomor 151 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahsyur waqtul asri malam yahdur waqtul asri wa waqtul asri malam tasfarras syamsu wa waqtu sholatil maghribi malam yaghibis syafaqu wa waqtu sholatil isya'i wa waqtu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsati wa waqtu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas keduanya, yaitu Abdullah bin Amr dan ayah beliau, yaitu Abdullah dan ayah beliau adalah Amr. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, waktu zuhri, adapun waktu zuhur, idza zalatis syamsu, apabila telah condong matahari, wa kana zillu rajuli, sedangkan bayangan seseorang, katulihi, sama tingginya dengan seseorang tersebut, malam yahdur, selama belum tiba waktu asri, yaitu waktu asar. Wa waktu asri, dan adapun waktu asar, malam tasfarra, selama belum menguning, asyamsu, yaitu matahari.
Wa waktu sholatil maghribi, dan adapun waktu sholat maghrib malam yaribis syafaqu, selama belum lenyap awan merah. Wa waktu sholatil isya'i, dan adapun waktu sholat isya ila nisfil lailil awsati, sampai pertengahan malam yang pertengahan. Wa waktu sholati subhi, dan adapun waktu sholat subuh min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, malam tatlu'is syams, selama belum terbitnya matahari. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di sini dari selanjutnya nomor 152, walahu min hadis Buraidah fil asri wasyamsu bayda'u naqiyatun, dan menurut Imam Muslim min hadis Buraidah, dari melalui jalur hadis Buraidah, sahabat Buraidah, fil asri, tentang waktu asar, wasyamsu bayda'u naqiyatun, yang mana sedangkan matahari tersebut masih putih lagi bersih. Kemudian hadis dari Abu Musa di sini, wa an hadisi Abi Musa wasyamsu murtafi'atun, dan dari hadis Abi Musa wasyamsu, dan sedangkan matahari murtafi'atun, masih dalam keadaan tinggi. Nah, dari 3 hadis itu tadi, tambahan hadis tersebut, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah sholat itu merupakan mi'raj roh kita ke tingkatan yang lebih tinggi, dan merupakan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hak. Dengan melakukan sholat, seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan berhubungan dengan Rabb yang maha besar. Jadi sholat itu merupakan mi'raj kita, mi'raj roh kita ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi sangat penting bagi pemeluk agama Islam untuk melakukan sholat. Sholat 5 waktu ini sudah ijma ulama, tidak ada yang membantah lagi. Dan sholat ini merupakan daripada tiang agama. Jadi setelah kita membaca 2 kalimat syahadat, maka hal yang mesti kita lakukan adalah sholat. Sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi sholat itu apa sih artinya? Nah, kalau kita mengkaji di dalam kitab Fathul Qorib, ya kan? Kemarin kita sudah bahas di dalam kitab Fathul Qorib, kita sudah masuk bab zakah sudah kalau di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, kalau di sini kita masih baru mulai. Nah, kalau kita ulangi lagi kemarin itu, as-sholatu ad-du'a. Jadi sholat itu kalau dalam bahasa secara lughahnya itu adalah doa. Kemudian kalau dalam menurut syariatnya, semua perkataan, perbuatan di situ diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kulu aqwalin wa af'alin muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu kalau pengertian dari sholat menurut syariat yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, kemudian peraturannya terdiri atas ruku, sujud. Sedangkan zikir-zikirnya ialah tilawah Al-Quran, tasbih, dan doa. Nah, jadi kalau misalkan
kullu af'alin, semua perkataan, ya istilahnya mulai dari niat kan, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman au imaman lillahi ta'ala. Kemudian masuk takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar bersamaan dengan gerakan takbiratul ihram itu adalah perkataan dan perbuatannya. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar itu aqwalun. Jadi itu perkataan. Wa af'alunnya tadi kita mengangkat seperti ini. Muftatihatun bitakbir, ya tadi kita bahas itu yang diawali dengan takbir, mulainya itu dari takbiratul ihram. Nah, kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sorry. Kita membaca doa iftitah dulu. Nah, habis itu sudah kita membaca doa iftitah, kemudian kita membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. Kemudian kita ruku dan lain sebagainya. Nah, baik itu yang dalam bentuk perkataan dan perbuatannya, itu semua masuk dalam kategori sholat. Nah, kemudian juga di sini juga terdiri atas ruku, di situ juga ruku dan sujud. Nah, sedangkan zikir-zikir ialah tilawah Al-Quran, tasbih, dan doa. Nah, zikir-zikirnya yaitu tadi dari Al-Fatihah, kemudian kita ruku ya subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la, subhana rabbil azimi wa bihamdi subhana rabbil azimi wa bihamdi, sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi, seterusnya sampai salam. Itu adalah zikir-zikir dalam sholat, dan itu juga nanti akan dibahas di dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi. Sholat merupakan hal yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Nah, jadi yang membedakan orang muslim dengan orang kafir itu dari sisi sholatnya. Membedakan orang muslim dengan ahlul kitab itu juga dari sholatnya. Jadi kalau misalkan kita orang muslim sholatnya 5 kali sehari. Kalau misalkan orang non muslim kayak misalkan Katolik, Kristen dan lain sebagainya, Katolik misalkan seminggu sekali setiap hari Minggu misalkan, kemudian Kristen pun seperti itu, dan lain-lainnya. Itu yang membedakan tata cara ibadahnya. Dan merupakan rukun Islam yang kedua. Meskipun rukun Islam yang kedua, tapi ini adalah hal yang utama. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya. Yang menentukan kita selamat apa tidak itu adalah sholatnya. Kemudian permulaan hisab, pemeriksaan yang dilakukan terhadap hamba kelak di hari kiamat adalah amalan sholatnya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada manusia kayak gitu kan, tidak mencaci maki orang, tidak mencuri dan lain sebagainya, tapi kita ingat kita juga harus mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas, seperti itu. Jadi misalkan mabuk kita tidak sholat segala macam kayak gitu kan, nah kita tegur kayak gitu, aku nggak ada masalah, aku nggak sholat, yang penting aku tidak merugikan orang lain. Betul. Nah itu secara logika mungkin betul, tapi kalau misalkan kalau kita lihat dari syariatnya, kita yang namanya tujuan makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas harus selalu sejajar, sama itu ya kan, harus sama-sama kita penuhi itu. Makanya kalau misalkan kita di dalam
Al-Quran sering disebutkan itu aqimus sholah wa atuz zakah. Itu sering kan selalu disebut itu aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah. Itu merupakan hubungan kita, sholat itu merupakan hablum minallah kita, hubungan kita kepada Allah, wa zakah di situ hubungan kita dengan manusia. Itu makanya kedua-duanya harus dipenuhi. Azan disyariatkan untuk sholat, dan untuk mendirikan sholat dibangun masjid. Jadi kalau di Indonesia sudah yang namanya mayoritas ya kan, sudah pastilah sholat nggak usah ribut ya kan, masjid pasti banyak. Bahkan di tempat-tempat minoritas pun kayak misal di Kutai Barat ya besar ada Islamic Centernya, malah di Samarinda ada Islamic Center, di Kutai Barat juga ada Islamic Centernya kalau tidak salah itu, dan istilahnya dibangun masjid-masjidnya. Cuman kalau mungkin yang kurang kalau di Indonesia itu pembelajarannya. Nah, pembelajarannya yaitu di bidang kitab-kitab kayak gitu kan, kitab Fathul Qorib, Fathul Muin dan lain sebagainya, terutama khususnya yang ada di Kalimantan. Barang siapa yang mendirikan sholat, mengerjakannya, berarti dia mendirikan agama, karena as-sholatu imaduddin, yang mana sholat itu adalah tiang tiang daripada agama. Nah, faman aqomaha faqad aqomatin. Barang siapa yang mendirikan tiang agama, mendirikan sholat, maka dia menegakkan tiang agama itu. Jadi kalau kita mau membela agama Islam itu nggak perlu repot-repot sebenarnya. Kita belajar agama Islam itu sedalam mungkin, kemudian kita mengerjakan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan istiqomah. Itu cara kita membela agama Islam. Nah, kalau misal ada orang yang mencaci maki Islam itu seperti ini, ya sebenarnya bagi aku sih nggak perlu dihiraukan, meskipun baik itu dari orang Islam sendiri atau orang kafir sendiri, itu nggak ada masalah bagi saya pribadi. Itu urusan mereka, itu ranah mereka ngatain Islam itu gimana. Yang penting bagi kita kepada orang lain itu bagaimana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita terapkan kepada masyarakat kayak gitu. Nah, cara mengetapkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu ciri-cirinya adalah ketika kita menjudge seseorang itu dipikir-pikir dulu, jangan langsung main asal hantam buta kayak gitu. Orang ini kafir, orang ini fasik, orang ini munafik, orang ini seperti itu, tanpa harus konfirmasi terlebih dahulu. Langsung seenak mulut kita aja kita ngomong kan, itu bukan dari ciri khas pemeluk agama Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau misalkan para kiai, para masyayikh dan lain sebagainya, kalau dia menentukan hukum itu lambat gitu kan. Kalau kiai kalau menentukan hukum, apa hukumnya ini apa segala macam, itu lambat. Kenapa? Karena dia menentukan dulu, mengecek dulu kitab-kitabnya, referensinya apa segala macam, supaya tidak salah. Nah, kemudian barang siapa yang meninggalkannya, maka ia termasuk orang yang merugi dan merupakan orang yang munafik. Nah, ini yang disebut di dalam kitab Ibanatul Ahkam. Jadi kalau orang yang meninggalkan sholat, maka ia termasuk orang yang merugi dan merupakan orang yang munafik. Sedangkan orang yang mengingkarinya dihukumi dengan kafir. Jadi kalau orang yang meninggalkan karena malas kayak gitu kan, karena ada kesibukan dan lain sebagainya, itu namanya munafik. Kalau misalkan dia sudah mengingkari secara terang-terang, aku nggak perlu lagi sholat, aku sudah kaya, aku dan lain sebagainya kayak gitu kan, subscriberku banyak, nggak perlu lagi aku sholat.
kayak gitu kan, ngapain aku sholat kayak gitu, toh orang yang sholat juga belum tentu juga masuk surga misalkan kayak gitu. Mengingkari seperti itu hukumnya adalah kafir, seperti itu. Syariat yang telah menentukan waktu-waktu sholat itu untuk sholat untuk dipelihara dan sebagai isyarat menunjukkan keutamaannya. Jadi mulai dari Al-Quran, hadis itu dijelaskan secara detail, ya kan, di dalam ilmu fikih itu supaya apa? Ini adalah sesuatu yang bukan main-main, keutamaannya juga besar. Kemudian juga ini menentukan manusia, terutama yang beragama Islam itu untuk masuk surga. Hitung-hitungannya juga untuk masuk surga. Itu poin-poinnya. Itu kalau kita mau lihat dasarnya. Nah, kalau misalkan nanti kita belajar lagi ilmu itu tadi syariat. Kalau kita melihat lagi thariqat, hakikat dan ma'rifatnya, itu ada lagi nanti mulai gimana kita menghadap kepada Allah, mengikhlaskan hati kita kepada Allah. Nah, itu semua penting untuk teman-teman pelajari juga. Nah, salah satu yang sudah kita bahas itu di dalam kitab Al-Azkar yang kemarin kan babul ikhlas. Nah, ketika kita menghadap kepada Allah, mengamalkan segala apapun perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu karena manusia, maka hukumnya adalah ria. Maka hukumnya adalah ria kalau nggak salah. Kalau kita meninggalkan segala sesuatu karena manusia, maka hukumnya adalah kafir. Nah, itu kalau nggak salah ya. Kalau misalkan terbalik, itu yang disebut di dalam kitab Al-Azkar, ya kan? Itu. Jadi gimana caranya? Ya, kita harus seimbangkan kayak gitu. Kita harus ikhlas. Nah, itulah fungsi kita mensucikan diri kita tadi, ya kan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang yang namanya masuk surga, itu enggak gampang. Ada memang seseorang yang bakalan masuk surga walaupun amalnya kecil kayak gitu, tapi ya digoreng dulu, dibasuh dulu. Itu ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah dia di dalam neraka, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Dicari mana-mana hamba Allah itu diangkat lagi. Itu Allah langsung nanyakan kepada hambanya, "Apa yang kamu kerjakan?" "Nggak ada ya Allah, cuman satu amalanku yang dulu pernah aku amalkan, yaitu mempermudah orang dalam melakukan urusannya." Nah, di dalam jual beli, maka Allah masukkan dia ke surga karena dia telah mempermudah urusan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ini. Nah, apalagi kita yang sudah sholat apa segala macam, upayakan lagi ikhlas karena Allah taala. Meskipun kita masuk surga, masuk neraka lebih dulu, tapi insya Allah nggak lama-lama amat lah, itu kan, nggak lama. Insya Allah sudah pasti masuk surga, walaupun ya itu tadi melalui hisab lah, seperti itu. Jadi syariat itu menentukan waktu-waktu sholat untuk dipelihara sebagai isyarat menunjukkan keutamaannya. Jadi perintahnya itu sudah jelas. Aqimus sholah wa atuz zakat, itu selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Otomatis itu yang mesti harus kita perhatikan. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah as-sholah, menurut istilah bahasa adalah doa. Nah, ini kita bisa cek di dalam kitab Fathul Qorib. Ad-doa lughatan as-sholah lughatan ad-doa. Nah, sedangkan menurut istilah, menurut syariat wa syar'an, ialah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
menurut kebanyakan pendapat para ulama. Kullu af'alin kullu aqwalin wa af'alin muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bit taslim. Nah, setiap setiap perkataan, semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sudah kita bahas di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi hubungannya juga ada antara kitab Fathul Qorib dengan kitab Bulughul Maram. Al-mawaqit di sini adalah bentuk jamak dari miqat. Artinya waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sholat ini. Nah, waktu yang sudah ditentukan dengan tata cara yang sudah ditentukan, jangan dibikin dibikin sekreatif mungkin lagi, itu kan. Itu sudah masuk kepada babul bid'ah. Itu sudah masuk kepada bid'ah di situ kalau misalkan sampai dibikin lagi misalkan sholatnya sujudnya free fire dan lain sebagainya yang aneh-aneh kayak gitu, itu jangan seperti itu sudah salah, sudah itu. Zalatis syamsu, matahari yang condong ke arah barat. Malam tas faris samsu, selama matahari tersebut belum nampak menguning, yakni selagi warna putihnya masih belum dicampuri dengan warna kuning, itu maksudnya. Malam tasfaros samsu. Kemudian asyafa di sini artinya sisa matahari yang tampak merah di ufuk barat. Nah, sisa matahari merah ini biasa kita lihat di waktu maghrib. Jadi kalau misalkan teman-teman berada di pinggir pantai kayak gitu, kalau misalkan di atas gunung, di atas bukit, itu kelihatan itu kan. Awan merah, sisa matahari merah. Walahu, menurut Imam Muslim juga, fil asri, yaitu mengenai tentang penjelasan waktu asar, bayda'u naqiyah, yaitu tampak putih bersih, tidak ada warna kuningnya. Jadi waktu asar itu ketika matahari putih bersih, tidak ada tidak ada warna apapun di sini, tidak ada warna kuningnya, serta tidak pula berubah cahayanya. Jumlah kalimat ini berkedudukan sebagai hal dari lafaz asar. Jadi hal kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adverb. Jadi adverbnya. Kalau dalam bahasa Arab itu hal. Hal itu yang menunjukkan tentang cara kita mengerjakan segala sesuatu. Kemudian menunjukkan tempat, kalau tidak salah, dan waktu, itu hal, sama dengan adverb kalau tidak salah. Sedangkan yang menjadi robit, penghubung, ialah waw. Jadi yang menjadi penghubung di sini adalah waw. Wasyamsu murtafi'ah, sedangkan matahari tersebut masih tinggi, ya ini tidak condong ke tempat tenggelamnya, masih tinggi. Fikih hadisnya adalah penjelasan untuk mengetahui waktu-waktu sholat fardu yang 5 waktu. Jadi ini adalah penjelasan tentang waktu-waktu sholat 5 waktu yang harus kita ketahui.
Jadi dalil-dalilnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita harus bersegera menyegerakan sholat-sholat ya, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, jadi itu di awal waktunya, terutama yaitu sholat asar. Perawi hadisnya adalah Buraidah ibnu Husayb ibnu Abdullah al-Aslami. Nah, masuk Islam sebelum perang Badar. Tetapi dia tidak mengikuti perang itu karena ia hanya ikut dalam bai'ah Ridwan. Hadis ini yang diriwayatkan semuanya berjumlah 164 yang diriwayatkan oleh Buraidah. Riwayatnya diambil dari Abu Malih Amir. Nah, ia tinggal di Madinah, lalu tinggal di Basrah. Kemudian beliau pergi ke Khurasan ketika dia memerangi menaklukkan Khurasan, dan dia meninggal dunia di kota tersebut. Khurasan ini kalau nggak salah pecahan daripada Uni Soviet yang sekarang, kalau tidak salah ya. Dia adalah sahabat Rasulullah yang meninggal dunia paling akhir di Khurasan. Hal tersebut terjadi pada tahun 62 Hijriah pada masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Mungkin teman-teman belum tahu ya Yazid bin Muawiyah itu siapa. Nah, Yazid bin Muawiyah ini adalah anak daripada Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi silsilah daripada Yazid ini Abu Sofyan. Nah, kan mulai dari Abu Sofyan, Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian baru Yazid bin Muawiyah. Nah, beliau ini Yazid bin Muawiyah ini adalah raja kedua dari dinasti Umayyah. Kalau dinasti Umayyah itu besar cakupannya. Jadi kalau misalkan kayak kerajaan Turki Utsmani itu belum seberapa, itu masih dibandingkan besarnya kekuasaan dinasti Umayyah. Kemudian lanjut ke dinasti Umayyah, nah baru dinasti Abbasiyah. Nah, setelah dua kerajaan Islam itu hancur, nah kemudian muncul lagi tiga kerajaan Islam kecil. Salah satunya Turki Utsmani, kemudian kerajaan Islam di India, kerajaan Mughal di India, kemudian kalau nggak salah Mesir. Itu tiga kerajaan kecil setelah hancurnya dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, jadi kalau yang namanya Umayyah itu besar cakupannya itu. Kalau kita lihat yang Turki Utsmani aja seperti itu, apalagi dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Itu. Dan Yazid ini juga kalau nggak tabiin, kalau nggak sahabat Rasulullah SAW. Dan memang ada rumor-rumor negatif terhadap beliau ya, masalah Hasan dan Husain. Tapi kalau mungkin keterlibatan beliau ketika tewasnya Hasan dan Husain, saya belum tahu itu ya. Memang waktu di masa-masa beliau inilah fitnah-fitnah itu sudah mulai bergejolak, mulai dari Utsman bin Affan, kemudian lanjut ke Ali, kemudian Muawiyah merombak semuanya menjadi dari yang namanya demokrasi yang dipilih oleh para sahabat, sistem pemimpinnya, kemudian berlanjut ke sistem kerajaan yang mana sistemnya itu diwariskan. Jadi Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian Yazid, kemudian Marwan, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, bisa memberikan wawasan yang
lebih lagi untuk teman-teman semuanya. Nah, apabila ada salah dan khilaf, saya mohon masukan dari teman-teman semuanya. Itu ya secara ilmiah lah, nggak usah menghujat dan lain sebagainya. Karena kalau sekarang itu sudah, aduh, zamannya hujat menghujat, sudah fitnah sana fitnah sini, maki sana maki sini. Itu jangan sampai lah kita ikut-ikutan seperti itu. Pokoknya kalau misalkan teman-teman mau ngasih masukan, silahkan kasih masukan, dan saya pun tidak mengajarkan buat teman-teman yang membuat konten YouTube mengkritik orang dengan cara menghina gitu kan, supaya cepat dinotis orang, supaya cepat mendapat perhatian dari orang. Nggak perlu lah. Kalau kita yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kita sebatas hanya menegur apa yang sudah dia lakukan. Jangan sampai kita berlebihan sampai harkat dan martabatnya itu hancur. Itu nggak boleh. Misalkan apalah kayak gitu kan, goblok, nggak ada otak dan lain sebagainya. Jangan sampai kata-kata seperti itu keluar, meskipun kita dizolimi, disakiti oleh orang kayak gitu. Intinya ya kita berbuat baik lah, banyak-banyak berbuat baik, meskipun ya orang banyak berbuat jahat kepada kita. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menjaga Islam itu sendiri, ya intinya nggak usah banyak demo, nggak usah banyak apa segala macam nuduh orang sana sini. Teman-teman belajar saja, mempelajari kitab-kitab kuning ya kan, kayak kitab Fathul Qorib, Bulughul Maram, kemudian kitab apa lagi, kitab apa lagi saya lupa, kitab Fathul Muin, kemudian Bulughul Maram sama syarahnya Ibanatul Ahkam, kemudian Fathul Qorib dari syarahnya Abu Suja, kemudian lanjut lagi ke kitab-kitab Al-Majmu' sampai itu tuh. Yakin kalau teman-teman belajar saja dari satu mazhab saja, nggak sempat lagi sudah teman-teman mikir ini kok beda, ini ustaz salah, ini ustaz benar. Itu nggak sempat lagi, saya yakin itu. Karena kitab-kitab yang ada di dalam kitab mazhab Syafi'i itu sendiri itu sudah banyak. Jadi kitab fikihnya itu sudah banyak, dan itu tebal-tebal ya kan. Kayak misalkan kitab Majmu itu aja sudah berjilid seperti ini. Itu harganya sudah, kalau nggak salah yang saya lihat itu 7 jutaan. Itu yang kalau tidak salah harga terjemahannya. Ada juga kitab Al-Imam Mawardi Al-Hawil Kabir, itu juga besar juga, jusnya juga banyak. Nah, itu kita besar semua. Yang kecil-kecil juga banyak, kayak kitab Sulam Taufik, kemudian Safinatun Najah, Fathul Qorib. Itu banyak semua. Itu banyak, itu dasar yang kami pelajari. Belum lagi nanti masuk kepada kitab usul fiqh. Usul fiqh itu nanti ada tingkatan-tingkatan lagi, ada banyak lagi kitab-kitabnya. Nah, jadi intinya kalau misalkan teman-teman beropini di sosial media, kemudian beropini di YouTube, kalau bisa seperti itu, dan memang seharusnya itu wajib menggunakan disiplin ilmunya. Itu apalagi kalau berbicara masalah agama Islam, itu nggak cukup kalau cuman Al-Quran hadis tanpa ada disiplin ilmunya. Nah, kalau misalkan contoh kayak misalkan ulama-ulama hadis, ustadz hadis, dia menerangkan tentang hadis itu ya berdasarkan disiplin ilmunya. Jadi kalau misalkan saya mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat, yang paling saya senang itu disiplin ilmu hadisnya. Begitu juga Ustadz Gus Baha itu. Nah, Gus Baha itu saya senang itu kalau misalkan berbicara tentang ilmu Quran, disiplin tentang ilmu Quran. Jangan sampai kita bertentangan dengan ustadz-ustadz yang lain itu tanpa disiplin ilmunya. Itu tidak boleh. Jadi hanya karena saya tahu Al-Quran dan hadis yang saya dapat dari meme itu saja, itu sudah saya berani membantai
para ustadz itu tidak boleh hanya dengan beropini dari kepala, kita sudah hantam sana hantam sini, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau misalkan saya sekali lagi ulangi, ini selalu saya tekankan ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman berbeda pendapat dengan ustadz manapun, dengan ulama manapun, pastikan teman-teman punya referensi yang jelas, punya dalil-dalil yang kuat. Itu ya, sudah Al-Quran, hadis, mungkin teman-teman sudah kuasai, baik itu dari sisi tafsirnya, kemudian hadisnya itu sudah teman-teman tahu kedudukan hadis dan lain sebagainya, baru fikih hadisnya itu berdasarkan Imam Syafi'i seperti apa, Imam Malik bin Ahmad Imam Malik bin Anas, kemudian Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Abu Hanifah. Teman-teman bisa kuasai, sudah tahu perbandingannya, baru teman-teman ngebacot seperti itu, baru teman-teman bisa menyalahkan. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, upayakan bertanya sama ustadz yang ahlinya. Itu seperti itu ya kan. Jangan sampai karena ketidaktahuan teman-teman langsung hantam sehantam-hantamnya, kemudian ujung-ujung nggak punya dalil, nggak punya bukti, nggak punya pengetahuan yang mumpuni di dalam bidang agama Islam. Itu saya juga banyak berbeda pandangan dengan Ustadz Adi Hidayat, mungkin dengan Ustadz Abu Somad, dengan beberapa Ustadz yang lain, termasuk dengan mungkin Ustadz Dasat Latif seperti itu. Tapi itu ya perbedaan pandangan kami ya berdasarkan daripada kitab-kitab yang kami kaji, yang memang itu ya berbeda seperti itu. Contoh misalkan kiai saya lah kayak gitu. Kiai saya itu merokok hukumnya haram. Pendiri pondok pesantren kiai saya itu perokok berat, makruh bagi beliau. Tapi kalau kiai saya, Kiai Haji Lailur Rahman LC, beliau mengatakan rokok itu haram. Itu dua kiai ini aja sudah berbeda. Kalau misal kita mikir ya kok bisa ya, tapi ya mereka akur kayak gitu. Kalau itu perbedaan orang alim berbeda pendapat dengan kita orang awam berbeda pendapat kayak gitu kan. Kalau orang awam berbeda pendapat, otomatis sudah kafir sana kafir sini, haram sana haram sini, sekat sana sekat sini. Itu kalau kita ya istilahnya teman-teman yang sudah mondok, teman-teman yang sudah ngaji apa segala macam, perbedaan pandangan boleh-boleh saja, itu nggak ada masalah. Paling kalau misalkan saya misal berbeda pandangan dengan Ustadz Adi Hidayat, saya paling cuma nanya, Ustadz, pandangan antum kok berbeda dengan saya, dalilnya seperti apa, kemudian landasan pandangan antum seperti apa, saya catat, kemudian saya simpan, saya pelajari lagi. Ada banyak yang masih belum saya pelajari di beberapa ustadz antum terutama. Nah, yang namanya manusia itu pasti ada salah dan khilaf, juga pasti banyak hal yang belum mengerti, dipahami. Bisa jadi kayak misalkan contoh Ustadz Adi Hidayat, misalkan dia faham fakih tentang ilmu hadis. Kalau misalkan beliau itu menyampaikan tentang hukum fikih, itu beliau pasti menyampaikan berdasarkan kaidah-kaidah hukum fikih. Beliau juga banyak membahas tentang usul fikihnya seperti apa, kemudian pandangan ulama-ulama hadis seperti apa, dan beliau menetapkan hukum itu berdasarkan prinsip dan disiplin ilmu fikih. Itu contoh daripada ustadz-ustadz yang memang sudah fakih di bidangnya. Nggak bisa kalau misalkan kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad misalkan menetapkan hukum berdasarkan hukum ulumul hadis, nggak bisa. Jadi kalau misalkan dia berbicara masalah hukum fikih hadisnya,
maka dia akan mengambil daripada ulama-ulama ahli fikih. Nah, begitu juga kalau misalkan kami menetapkan suatu hadis ini sahih, hadis ini dhaif kah, kemudian hadis ini hasan dan lain sebagainya, itu pasti membuka kitab-kitab orang ahli hadis. Kita akan bertanya sama orang-orang ahli hadis. Dan yang namanya ulama tidak bisa benturan sebenarnya. Kalau bisa, yaitu tadi sama-sama saling lengkap melengkapi. Cuman ya perbedaan pandangan seperti itu ya terkadang di kalangan orang awam ya kayak berkelahi, sebenarnya itu biasa aja. Ya, itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.